adalah kita bubarkan pemilu ini. Dimaksudkan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas satu video demonstrasi yang di sini lagi-lagi Refli Harun berorasi, ya, yang dimana bahwa muatan-muatan orasinya ini betul-betul ya hendak menggiring opini publik untuk kemudian bersepakat bahwa ya pemilu yang berlangsung kemarin ini betul-betul itu berlangsung dengan curang. Ya, katanya bahwa pemimpin yang dilahirkan dari proses-proses seperti itu adalah pemimpin yang tidak akan bisa memperbaiki nasib dan kondisi bangsa ini. Inilah yang dikeluarkan oleh Refli Harun, bahkan ya menganggap bahwa pemerintah kemarin itu telah mencederai proses-proses demokrasi, bahkan mengarah kepada upaya-upaya ya menggiring isu tentang pemakzulan. Ini yang dari awal memang Refli Harun telah dinarasikan sejak ya pasca perhitungan suara, yang kecurigaan yang sudah terlanjur dominan di pikiran tentang bagaimana proses pemilu ini tidak bisa berlangsung dengan baik, dengan benar, dengan jujur dan adil, hingga pada proses setelah perhitungan proses berlangsungnya perhitungan suara hingga hari ini, mobilisasi, demonstrasi dan sebagainya ini dilakukan oleh orang-orang yang ya kita tahu lah bahwa mereka memang dari awal mereka selalu mengambil jalan yang berseberangan dengan rezim hari ini, dan mereka pun ya sepertinya hendak menggiring publik agar ya ada di barisan mereka untuk kemudian menolak proses-proses pelaksanaan pemilu kemarin yang diduga menurut mereka bahwa itu berlangsung dengan curang. Nah, seperti apa orasi daripada Refli Harun? Saya kira ini menarik untuk kemudian kita simak sama-sama, karena sesudahnya itu ya Ibu Irma Chaniago juga memberikan sebuah statement dan ulasan yang menurut saya ini cukup menarik, ya, sebuah edukasi kepada publik dan khususnya mahasiswa agar tidak mudah dan gampang kemudian terbawa dengan sejumlah upaya-upaya penggiringan dari orang-orang tertentu oleh oknum-oknum tertentu yang hanya akan membuat situasi ini kemudian menjadi semakin runyam. Nah, seperti apa orasi daripada Refli Harun ini dan kemudian tanggapan dari ulasan dari Ibu Irma, kita simak sama-sama. Di mana pusat kecurangan yang ada? Di mana? Di istana. Istana lah pusat kecurangan. Saya mengatakan, jangankan 50%, 56%, 58%, 99% pun bisa dibuat angka kalau seandainya paslon melawan negara. Sobat-sobat semua, kawan-kawan semua, ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Karena sebagaimana yang saya katakan, kita tidak ingin dipimpin oleh orang yang curang. Ya, sekali lagi, jangan terjebak bicara angka-angka. Bicaralah tentang perjuangan yang hakiki. Perjuangan yang hakiki itu adalah bagaimana negara ini diadilkan, bagaimana demokrasi ditegakkan, bagaimana konstitusi ditegakkan, bagaimana Jokowi dimaksudkan. Kawan-kawan semua, kita tidak bisa dipimpin oleh pemimpin yang tidak ada etika. Kita tidak bisa dipimpin pemimpin yang curang. Kita tidak bisa dipimpin
pemimpin yang hanya memikirkan keluarganya. Kita harus dipimpin pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Karena itu, sebelum perjuangan kita mencapai hasilnya, kita tetap harus turun ke jalan. Kita tetap harus turun ke jalan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan perjuangan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk. Nah itu ya sangat jelas dan tegas bagaimana Refli Harun ini berorasi ya, berkoar-koar terkait dengan proses pemilu yang menurutnya ini telah mencederai nilai-nilai demokrasi, bahwa bangunan sistem kita ini yang sudah tidak lagi didasarkan pada etika ya. Lagi-lagi menurutnya bahwa pemimpin yang dilahirkan tidak dengan sebuah langkah-langkah yang beretika ya, maka tidak akan bisa menciptakan sebuah perbaikan bagi nasib bangsa ini. Dan inilah oleh Refli Harun ya kemudian dinarasikan ya, mencoba untuk menggiring ya opini ya, agar banyak menganggapnya bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah upaya perjuangan kebenaran, menegakkan moralitas berbangsa dan bernegara. Yang kalau kita simak ya apa ulasan daripada Ibu Irma Caniago ini yang memberikan edukasi kepada mahasiswa agar tidak mudah dan gampang kemudian ikut dan larut dalam upaya-upaya penggiringan ya dari segelintir orang, tetapi harusnya mahasiswa berada pada posisi terdepan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan pada segelintir kepentingan elit-elit tertentu, bukan pada kepentingan partai politik. Dan saya kira ini adalah sebuah ulasan yang menarik ya, dan semoga para mahasiswa ya bisa menjadikan ini sebagai sebuah upaya membuka cakrawala berpikir dalam menyikapi fenomena yang hari ini memang lagi situasi yang sangat memanas. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.